Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang ini kita bisa kembali bermuajah. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga selalu tercurahkan hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa semoga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma yang beliau ala yaumil qiyamah. Mari sama-sama kita awali majelis kita pada siang ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada siang ini masih terkait tentang bab sholat berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas syurutu sihatiha, syarat-syarat sholat berjamaah itu benar dan sah. Maksudnya begini teman-teman, ada tugas kelompok dari guru matematika. 5 siswa ini dibuat kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Yang 4 mengerjakan bareng-bareng. Yang 1 nggak ikut, ngerjain sendiri di rumah. Tapi kelima-limanya jawabannya sama. Maka apa? Secara nilai jawabannya betul semua. Tapi yang mendapatkan nilai kerja kelompok hanya berapa orang? Ini sama-sama nih, tadi kita sholat berjamaah. Tapi kalau ada 1 orang yang dia tidak melaksanakan syarat-syarat sahnya sholat berjamaah, maka sholatnya tetap sah. Tapi dia tidak mendapatkan nilai keutamaan sholat. Bisa dimengerti? Salah satunya kita tambahkan dari syarat yang udah kemarin, yaitu adamu mukhalafatil ma'mum li imamihi fi sunanin tafkhushu fiha al-mukhalafah mimma yajibu fihi al-muwafaqah fi'lan wa tarkan kasujudi tilawah. Begini. Ketika antum sudah menjadikan seseorang itu imam, antum berdiri di belakangnya sebagai makmum, maka wajib mengikuti imam. Apapun keadaannya. Sekalipun imam itu lupa atau salah, dalam arti salah yang masih ditolerir, ya, itu masih harus tetap kita ikuti. Contoh, tadi kita sholat zuhur. Ada berapa kali tahiyat? 2. Seumpama di tahiyat pertama saya lupa, saya langsung diri, bukan tahiyat langsung diri, Allahu Akbar, diingetin sama beliau, subhanallah, saya posisi udah diri, saya nggak duduk, maka antum pun harus ikut diri. Wah, imam gak tahiyat, antum tahiyat sendiri,
Oh, enggak. Jadi apapun keadaan imam, meskipun dia lupa nih, tetap antum ikuti imam. Ini bisa dimengerti. Jadi ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nabi mengatakan, ketika kita menjadikan seseorang itu imam, maka ikuti bacaannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika ada yang masbuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim, imamnya sudah ruku, harus ruku. Ustaz, tapi kan ini rukun. Enggak, harus ruku. Jadi apapun keadaan imam, ketika kita menjadi makmum, harus ngikutin. Sekalipun imam tadi lupa. Maka ini kita lebarkan Pak kasusnya. Ketika kita bermakmum, imamnya kemungkinan beliau kunut. Kita yang bukan berkunut, ikut imam. Sebaliknya, saya berkunut. Insya Allah nanti Desember akhir tahun, saya bawa jamaah umroh. Nggak mungkin jamaah saya pas sampai di sana apa? Wah, sudes nggak kunut. Ayo jamaah, kita sholat subuh sendiri. Enggak. Tetap saya sholat subuh di bawah tangan siapa? Imam sudes. Berkunut. Enggak. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai seorang makmum. Apapun keadaan imam, ikuti. Nah, ini terkait melebar sedikit ya. Kemarin saya mengisi di satu tempat. Ustadz, ada begini, di masjid kami ini karena kita mau mengakomodir semua pihak, seminggu pakai kunut, seminggu enggak. Jadi ini minggu pertama nih, masjid ini kunut. Ntar minggu kedua enggak kunut. Imamnya sama, dia juga. Saya bilang bukan seperti itu. Mentolilirnya. Jadi kita saling menghormati toleransi kita antar umat seagama, bukan begitu Pak. Gimana caranya? Kita lihat saja di dalam ruangan ini, contoh, atau di satu RT ini, ada musola atau ada masjid. Itu mana yang paling banyak mazhabnya? Oh, misalkan rata-rata mayoritas di kampung saya mazhabnya Asy-Syafi'i. Apa? Memakai kunut. Ya sudah, masjidnya berkunut. Oh, insya Allah hari Senin saya berangkat safari dakwah ke Jogja. Di Jogja tuh banyak Muhammadiyah, Pak. Nah, di sana nggak berkunut. Ya sudah, pakai, terapkan. Jadi bukan mengakomodir itu seminggu kunut, seminggu enggak begitu caranya. Bisa dimengerti nih. Jadi dilihat ainal aglab, mana yang mayoritas. Nah, kita minoritas dalam arti bagaimana? Dalam arti kita yang barangkali seumpama antum tinggal di tempat yang mungkin di situ berkunut, ya sudah, kita mengikuti. Itulah kedewasaan orang dalam beragama. Lihat Imam As-Sudais. Beliau kalau membaca Al-Quran, Al-Fatihah pada sholat, beliau itu nggak menjaharkan bismillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi lihat apa yang terjadi ketika beliau sampai di Indonesia. Jadi imam di Istiqlal. Beliau jaharkan Pak. Karena beliau tahu di Indonesia mazhab terbesar yang dipegang penduduk ini adalah Asy-Syafi'i. Membaca basmalahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang benar. Jadi mengerti ya. Jadi bukan dengan cara digilir kayak tadi. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya, ketika kita menjadi seorang makmum pada seorang imam harus mengikuti. Seperti tadi. Meskipun imam dalam keadaan lupa, ikut. Jangan sendiri-sendirian. Wah, imam gak tayat ya. Lalu yang berikutnya, tidak boleh seorang makmum itu mutaakhiron atau mutaqaddiman. Nggak boleh dia terlambat, nggak boleh juga mendahului imam. Kadang apa? Imamnya begini Pak, selesai baca surah.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini imam masih sedekap nih, tapi surahnya udah selesai. Dia belum Allahu Akbar, belum begitu. Makmum udah ada yang lepas duluan. Pernah ngeliat? Nggak boleh. Jangan mendahului imam, atau pula jangan sampai terlambat. Kasus terlambat yang paling banyak saya temui kapan? Ketika sujud. Memang ada di dalam hadis Nabi berpesan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih inda sujud. Tempat terdekat antara kita dengan Allah ketika sujud. Fa'aksirud du'a fihi. Kata Nabi, maka perbanyak berdoa di saat itu, di saat sujud. Tapi lihat, konteks hadis ini bukan saat sholat berjamaah. Ini kadang ngamalinnya pas sholat berjamaah. Imamnya udah bangun, Allahu Akbar. Imam udah tahiyat, dia masih sujud aja. Kadang saya pernah mendapati, Pak, imamnya udah Assalamualaikum warahmatullah, dia baru bangun tuh dari sujudnya. Yang kayak begini, gimana Ustadz? Kayak tadi, kerja kelompok. Yang dapatkan nilai cuma 4, yang satu, meskipun jawabannya benar. Nah, jadi hati-hati. Maka bagaimana mengamalkan hadis ini? Mengamalkannya ketika kita sholat sendiri. Antum qobliyah, antum ba'diyah, duha, tahajud. Silahkan tuh, di sujud terakhir. Antum sambil menangis. Antum sambil memohon kepada Allah. Dipersilahkan. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan. Ikuti imam. Imam bangun, antum bangun. Imam ruku, antum ruku. Harus selalu sesuai dengan imam. Jadi nggak boleh mendahului, juga tidak boleh terlalu terlambat. Nah, seperti itu. Lalu rekan-rekan sekalian, yang berikutnya di sini dikatakan alla yakunal imam muqtadiyan bi ghairihi wa dzalika li annahu tabi'un fala yakunu matbu'an. Satri, boleh saya minta tolong samping saya. Ini kasus sering terjadi juga nih. Ini maaf. Saya berdua nih masbuk ya. Ini imam sholat zuhurnya udah 2 rakaat. Kita datang terlambat karena tadi ada meeting dulu. Allahu Akbar. Ini kita makmum. Kan udah salam nih. Kita bangkit lagi nih. Nyelesain apa? Yang dua rakaat. Karena saya lihat di samping saya Ustadz nih, ini saya mundur. Pernah nggak ngelihat? Ini saya masbuk berdua dengan beliau, ya. Tinggal 1 rakaat nih, ya. Anggap tinggal 1 rakaat. Kan udah salam tuh, yang depan udah selesai. Kita berdua bangkit lagi kan? Nah, terus apa yang terjadi? Karena saya lihat di samping saya adalah Ustadz, ini kadang dia mundur. Bisa dimengerti nggak? Ini nggak boleh, nggak dibenarkan. Tetap aja udah selesain sendiri-sendiri. Kenapa? Nggak boleh menjadikan makmum itu menjadi imam. Kecuali saya nih yang bagian terakhir ada yang nyolek. Atau beliau ada yang nyolek. Jadiin imam. Silahkan saya jadi imam. Buat makmum yang... Tapi kita nih berdua nggak boleh menjadikan salah satunya menjadi imam. Seperti itu. Bisa dimengerti. Nah, ini hati-hati. Ini banyak sering jadi. Jadi sudah selesaikan aja. Lalu siapa sih di sini bagian dari permasalahannya? Di sini disebutkan apa? Al-aula bil imamah. Orang yang paling utama untuk dijadikan imam. Nah, ini pelebaran masalah dari hal tadi. Yuqaddamu al-afqah. Yang pertama, orang yang dikedepankan untuk jadi imam adalah orang yang ahli fikih. Meskipun dalam kitab lain al-aqra, yang paling baik tentang Al-Qur'annya, hafalan dan lain sebagainya. Tapi di sini fikih. Kenapa? Karena begini, Pak. Nanti setelah bab ini selesai, kita bahas tentang bab istikhlaf. Apa itu istikhlaf, Ustadz? Bab istikhlaf itu bab pergantian imam. Makanya maaf, kalau di masjid-masjid kampung,
itu biasanya 3 barisan di depan, itu tuh nggak sembarangan orang. Kenapa? Karena nanti kalau imamnya bermasalah, seumpama imamnya batal, itu sama-sama harus ngerti. Imamnya harus paham, makmumnya juga harus. Saya imam tadi, batal. Yang di belakang saya harus ngerti. Nah, imamnya pun harus ngerti. Al-afqoh. Kenapa? Nanti batalnya pada saat apa? Karena nggak ada ucapan sama sekali. Pak, saya batal, gantiin. Nggak begitu, Pak. Terus bagaimana? Itu semuanya pakai kode. Kalau dia batalnya pada baca saat Al-Fatihah, begini. Batalnya saat ruku, pegang. Batalnya saat sujud, jadi semua pakai kode. Dan begitu saya balik, saya batal nih. Saya colek. Kalau yang di belakang saya ngerti, oh, imam saya batal. Dia maju. Nah, kalau yang di belakang saya nggak ngerti, loh ini apa colek-colek saya lagi, Mbak? Atau saya, kalau imamnya nggak ngerti, dia pergi. Nah, imam mau kemana ini? Kita ditinggal. Berabe urusannya, Pak. Maka sekali lagi, di sini dikatakan, siapa sih yang paling utama untuk menjadi imam? Orang yang lebih paham tentang ilmu fikihnya. Tapi saran saya yang kedua, al-aqra, yang paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus makhorijul hurufnya, paling bagus ilmu tajwidnya, dan lain sebagainya. Maka titip pesan saya dari syarat yang kedua ini apa? Ini bentar lagi kan liburan akhir tahun. Antum liburan, atau antum makan di rumah makan, atau antum ke tempat wisata, ada musolah kecil. Kalau antum merasa antum ini baik bacaannya, lebih baik antum yang maju. Kenapa? Karena banyak kasus begitu kita sholat di tempat-tempat umum seperti itu, akhirnya apa? Imamnya bacaannya berantakan. Jadi kalau antum merasa antum dalam hari ini merasa yang baik ya, insya Allah saya bisa. Di sini udah ada pelajaran ilmu tahsin tiap minggu. Saya udah setoran hafalan. Saya sudah belajar makhorijul huruf. Bismillah, saya yang maju. Meskipun nggak bernada, tapi bacaannya baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan gak bernada, Pak. Tapi tajwidnya benar, makhorijul huruf, itu lebih baik. Saya pernah sholat Jumat. Itu yang jadi khotib penyanyi. Begitu dia jadi imam, Allahu Akbar. Ngelus dada saya. Ini kenapa langgam nyanyi dibawa-bawa ke bacaan Al-Quran. Jadi kayak orang nyanyi, Pak. La ilaha illallah. Maka hati-hati. Jadi kalau seumpama nanti pergi-pergi ke mall atau ke tempat wisata, restoran, antum mendengar, antum mau sholat yang jahar, silakan. Kalau antum bisa, lebih baik antum yang maju ke depan. Begitu. Lalu yang berikutnya, kecuali kalau di masjid dan musola, insya Allah sudah ada orang-orang petugas-petugasnya. Gini. Dan yang ketiga, kalau dia sama-sama ilmu agamanya baik, Ustaz, bacaannya baik, maka dipilih yang ketiga, al-awra, mana yang lebih waro orangnya, lebih tawadu. Kalau sama-sama, maka pilih yang keempat, apa? Fal akbaru sinnan, orang yang paling tua. Oh, dia lebih tua nih, silakan Haji. Sama-sama usianya, maka yang kelima apa? Al-ashrafu nasaban, mana yang nasabnya lebih baik. Oh, dia anaknya Gus, dia aja. Sama-sama keturunan orang baik, maka apa? Yang selanjutnya, al-ahsanu dzikra, orang yang paling baik hafalannya. Atau yang selanjutnya apa? Al-antofu sauban, sama-sama hafalannya 30 juz, maka dicari mana yang al-antofu sauban, bajunya paling cakep. Dua-duanya pakai gamis, Ustaz. Maka yang berikutnya apa? Fal-ahsanu sautan, yang suaranya paling merdu. Ustaz, ini dua-duanya kori, maka bagaimana? Lalu al-ahsanu khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Ya Allah Ustaz, orangnya cakep-cakep semuanya, tawadu semua. Maka yang berikutnya al-ahsanu wajhan, cari yang paling ganteng. Ini sampai sebegitunya, Pak.
Jadi masalah imam nih bukannya sembarangan. Makanya ada banyak kasus, sekarang kan nggak kayak dulu ya Pak. Kadang orang-orang DKM nih karena dia rajin sembahyang di masjid, terus diangkat jadi ketua DKM. Barangkali, maaf, mungkin latar belakang backgroundnya bukan pendidikan agama, tapi karena merasa ketua DKM, akhirnya memaksakan diri jadi imam. Nggak begitu. Sama di sini pun, kemarin di pertemuan berikutnya saya sampaikan, pimpinan perusahaan, mau bos sekalipun, kalau memang nggak punya kompetensi buat apa, kemampuan buat jadi imam, ya jangan, biarkan yang berhak, yang lebih mampu. Lalu di sini dikatakan, amma idza kana lil masjid imam ratib fahuwal muqaddam ala ghairihi. Kalau di masjid itu ada imam tetapnya, itu lebih baik. Saya khutbah Jumat di Kubah Mas. Itu udah ada imamnya. Saya khutbah Jumat doang. Saya khutbah Jumat di Masjid Raya Bintaro, Masjid Raya Pondok Indah. Udah ada imamnya. Udah imamnya dia. Kenapa? Karena nggak semuanya khotib itu suaranya bagus. Khotibnya bagus, menggelegar. Begitu jadi imam cempreng. Ada Pak. Yang kayak tadi saya bilang tuh. Begitu aja khotibnya bagus, tapi begitunya apa jadi imam, kok pakai langgam kayak orang nyanyi lagu. Nah, ini berabe urusannya. Maka kalau memang di sini ada imam tetap, silahkan. Antum di masjid antum punya imam tetap, Ustadz bukannya sepaket khutbah Jumat imam dan khotib itu hanya aulawiyah, hanya keutamaan saja, bukan sebuah hal yang wajib. Jadi kalau udah ada imam tetapnya itu lebih baik. Biasanya itu sudah seleksi pilihan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang berikutnya mayusannu fi sholatil jamaah. Kalau tadi syarat, yang sekarang sunnah-sunnah yang harus dijaga dalam sholat berjamaah. Apa? Yang pertama yaitu takhfiful imam fi sholati. Imam harus bisa meringankan baik gerakan ataupun bacaannya dalam sholat. Jangan jadi imam, mentang-mentang jadi imam otoriter. Seenak udelnya dia aja. Nggak boleh Pak. Maaf ya, maaf. Saya hafal Al-Baqarah. Nggak boleh ketika saya jadi imam. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba. Nggak boleh begitu Pak. Jangan semena-mena. Kenapa? Di belakang kita itu ada yang dia punya urusan lain. Di belakang kita, makmum itu ada yang dia usianya udah tua renta. Saya ruku. Allahu Akbar. Saya ruku 5 menit juga saya masih kuat Pak. Lah yang aki-aki di belakang. La ilaha illallah. Jangan lagi dah kalau ngimam sama dia. Begitu Pak. Ada yang sujudnya lama banget. Pak, orang ada yang puyeng-puyeng penyakit apa tuh? Vertigo, migrain, nggak kuat tahan lama. Ada yang punya apa? Jerawat di sini. Benar nggak? Punya banyak kasus kita bisa takhfiful imam. Saya nih cerita nih, ini demi Allah. Ya, ini cerita demi Allah. Kemarin Jumat, ini kan suara saya dengar nggak masih agak bindeng. Ya, ini lagi musim ya. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan semua. Jadi ceritanya kemarin tuh saya lagi agak serak, batuk. Saya khutbah Jumat Pak. Dalam khutbah apa? Saya bisa bicara, nggak masalah. Nah, kalaupun lagi seraknya, saya bisa minum. Tapi kalau lagi sholat kan nggak mungkin. Saya tahu diri. Bagaimana? Ketika selesai khutbah Jumat, saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Lagi batuk. Saya lihat di belakang, saya kenal beliau Qori. Udah, antum imam. Antum aja. Saya lagi batuk. Jangan paksakan diri. Di sini trio biasa imam. Tapi kalau kondisinya lagi serak, udah kasih teman yang lain. Jangan memaksakan diri. Nah, karena saya tahu beliau Qori, jadi imam tuh.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah jadi kayak orang Qori, Pak. 20 menit sholat Jumat. Allahu Akbar. Ternyata saya kagak bohong demi Allah. Lah jangan begitu, Pak. Mentang-mentang antum suaranya cakep, hafalan 30 juz, enggak. Sesuaiin. Ini maaf ya, maaf. Saya dari para masyayikh itu mengajarkannya begini. Kalau kita punya hafalan, biar terjaga hafalan Quran kita, harus ada murojaah. Bagaimana cara murojaahnya, Pak? Aktivitas yang banyak dan lain sebagainya. Maka cara murojaahnya bukan di sholat wajib. Kesianan, Pak, kalau sholat wajib kita pakai buat murojaah hafalan Quran. Terus gimana? Dengan tahajud. Tahajud itu 8 rakaat. Witir 3, 11. 1 juz itu kurang lebih 10 sampai 12 lembar. Maka setiap malam kita murojaah 1 juz. Tanggal 1 murojaah juz 1, tanggal 2 murojaah juz 2. Begitu sebulan full. Pakainya kapan? Pas tahajud sendiri-sendirian, gak ada yang ngeluh. Lah kalau sekarang saya pakai murojaah buat sholat maghrib, wah kelenger semuanya. Begitu salam kagak ada orang di belakang. Nah kita harus bisa, makanya dulu ada sahabat. Kalau salah mungkin nanti bisa dibenarkan. In lam akhto, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az itu ngimamin kaumnya. Nabi kalau sholat, rokaat pertama 100 ayat. Nabi kalau jadi imam, rokaat pertama 100 ayat. Mu'az begitu balik ke kaumnya, ngikutin 100 ayat. Lah, makmumnya kaumnya pada kelenger, Pak. Ngadu ke Nabi. Rasul, kenapa? Kami mau ngadu. Kenapa? Itu si Mu'az. Kalau jadi imam, ya Allah Rasul, panjang bener. Kaki sampai geli-gigil. Apa kata Rasul? Mu'az, apa kau mau membuat sebuah fitnah di dalam agama ini? Diomelin sama Rasul. Maka kita sekali lagi nanti ketika antum menjadi imam, sesuaikan. Jangan terlalu lama, juga jangan cepet-cepet banget. Ya, jangan terlalu lama, disesuaikan. Tapi kadang nyesuaiin juga, belakang mertua. Allahu Akbar. Ar-Rahman. Mertua. Jangan begitu, Pak. Ya, kadang makmum tuh udah mulai gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Ra. Ya, panjang urusannya ini. Nah, harus disesuaikan. Ya, jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, begitu juga ketika rukunya, sujudnya, itu disesuaikan semuanya. Jahrul imam bihaitsu yasma'u kullal musallin. Fa illam yasil sautahu sunnalau an yattakhidha muballighan. Nah, kalau antum jadi imam, suara jangan ditahan. Kalau orang lagi nyanyi, ada yang namanya artikulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah mic-nya kecil, suaranya kagak diangkat. Jadi imam suaranya apa? Harus menggelegar. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kedengeran yang di belakang. Jadi jangan kecil-kecil. Allahu Akbar. Kalau memang suaranya kecil, maka minta seseorang untuk apa? Jadi muballigh. Apa itu muballigh? Kalau orang kita nyebutnya adalah Bilal. Muballigh ini penyampai. Jadi kalau di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Gitu. Itu buat apa? Biar yang nanti samping-samping, kiri kanan, belakang mendengar. Lalu sunnah yang berikutnya yaitu an yakunal imam waqifan amama wasatil musallin. Ini sunnah. Nah, ini kalau ngikut sunnahnya, ini nggak dapat nih masjid kita nih. Sunnahnya imam itu posisinya adanya berada di tengah. Berarti di mana nih? Di mari nih. Gitu.
sunnahnya gitu. Lalu bagaimana Ustaz? Gampang ngakalinnya. Kalau sholat Jumat boleh di situ karena jamaah banyak. Kalau hari-hari biasa nih, Satri, di sini aja nih, pasang nih sejadahnya di sini atau di sini nih. Jadi posisinya imam ada di mana? Di tengah. Tapi kalau pas Jumat nggak apa-apa di sana. Kenapa? Ini lain diperhatikan. Ini hanya hukumnya sunnah. Kalau mau mendapatkan nilai lebih dalam sholat berjamaah kita, maka posisinya aja di sini. Imam di sini, jadi nanti makmumnya adanya pas di tengah. Nah, di tengah. Begitu. Lalu sunnah yang berikutnya taswiyatus sufuf wasaddal faraj faman shalla soffan wasallallahu ta'ala yustahab. Begini Pak, saya minta tolong lagi. Nih. Menyamakan saf itu bukan kaki Pak. Ini banyak yang salah. Orang memahami kaki begini, sampai jauh dikit, gini. Kan geli Pak. Lagi saya orangnya gelian Pak. Kaki saya digini dikit, saya tarik, ditarik lagi. Begini tariknya. Bukan. Yang namanya menyamakan saf itu menyambung bukan dari kaki. Kenapa? Coba, antum begini. Ini kita dempet nih. Nanti begitu setelah dari sujud balik pasti misah. Terus bagaimana menyamakan saf itu menyambungnya itu dari sini nih. Sekalipun kakinya antum nggak ketemu, ini patokannya. Bukan apa? Jadi begini coba antum Pak Posisor. Nah, di sini kita nyambungnya bukan di kaki. Sembayang nyari-nyari kaki. Coba dah antum nanti kalau nggak percaya di Saudi, di Mekah, di Madinah nggak ada tuh saya begini-begini, kagak. Diem semua. Di mana nyambungnya? Di sini. Saddul faraj. Nah, kalau ini sudah rapat, kenapa posisi kita akan rapat terus? Jadi di sini posisinya. Bisa dimengerti ya? Jadi bukan kaki. Jadi sembayang nyari-nyari kaki, nggak begitu Pak. Kalau kaki antum ruku, antum sujud, jangankan belum ruku aja pasti udah bergerak. Itu udah misah lagi. Seperti itu. Dan sunnahnya imam itu untuk mengingatkan, dirapatkan barisan sholatnya, diluruskan. Seperti itu. Lalu, nah yang sekarang yang berikutnya, itu sunnahnya. Sunnah-sunnah dalam sholat berjamaah. Imamnya meringankan bacaan, gerakan. Lalu yang berikutnya tadi apa? Imam itu suaranya dikencangkan. Lalu yang ketiga, imam berada di tengah. Dan yang keempat, merapatkan barisan. Itu sunnah. Lalu yang berikutnya yaitu mayukrohu fi sholatil jamaah. Yang dibenci ketika makruh saat sholat berjamaah. Apa? Yang pertama, tatwilul imam bi ghairi ridol makmumin. Ngimamnya begitu panjang. Sampai apa? Bi ghairi ridol makmumin. Tanpa makmumnya ridho. Jadi ini satu pihak nih. Jadi apa? Keputusan imam. Allahu Akbar. Imam suaranya enak. Dia semena-mena baca sepanjang-panjangnya. Enggak. Tapi kalau makmumnya menghendaki, boleh. Pak Ustadz, kalau subuh tolong dong surahnya panjangin sedikit. Nah, yang panjang-panjang sedikit nggak apa-apa lah. Amayata sa'alun, ya, atau wasama iwatorik, atau ar-Rahman. Mereka menghendaki, silakan. Tapi kalau makmumnya nggak menghendaki, ya sudah. Yang apa? Jangan terlalu panjang. Ini makruh. Ingat, ya, nggak boleh panjang-panjang. Lalu yang berikutnya, kalau surat-surat panjang, ya 3-4 ayat lah. Itu udah panjang banget. Makanya kalau masalah sholat taraweh juga tuh. Wah, itu beban banget Pak kalau sholat taraweh itu. Jadi imam taraweh, makanya kadang saya suka nggak mau kalau imam taraweh yang di 23 rakaat. Kenapa? Karena kita diharuskan jadi pembalap semua tuh. Satu nafas. Yang panjang dikit, waduh. Imam taraweh itu beban Pak. Kita kepanjangan. Dicibir, kecepatan juga dicibir Pak. Imam siapa sih? Panjang amat sholat tarawehnya. Besok gogah lah sembahyang di sini lagi. Pindah dia ke masjid sebelah.
Namanya imam kalau Ramadan kan pindah-pindah Pak. Begitu dia pindah, ketemunya imam itu lagi. Ya apes dah. Yang berikutnya yaitu as-salatu munfaridan fal fasaq. Nah, ini nih. Fa illam yajid furjatan bisafi yadhaba bi rifqi ahadil musallin mimman yataqidu fihi al-ilmu ba'da dukhuli fi salati. Ini penting. Makruh kalau kita sholat berjamaah terus di belakang sendirian. Anggap imamnya di sono ya. Anggap imam semua di sana. Di sana semua imamnya di sebelah sana. Penuh. Ini semua penuh nih. Saya datang sendiri, masbuk. Lah, nggak ada temen nih. Saya sholat di sini. Allahu Akbar sendiri. Pernah ngeliat nggak Pak? Yang ini penuh nih, depan. Dia nggak ada teman, dia sendiri. Berdiri sholat ketika berjamaah itu hukumnya makruh. Ya Allah Pak, sendiri dalam sholat berjamaah apa hukumnya? Apalagi hidup di dunia ini sendirian. Makanya carilah pasangan. Terus bagaimana Ustadz? Kalau kasusnya sudah seperti ini, di sini dikatakan akhadha birifqi ahadil musallin. Pak Setri, mohon maaf ya, bolak-balik ya. Duduk diri. Gak apa-apa. Ini anggap antum di depan. Ini seumpama barisan beliau ini udah penuh nih. Ya, ini udah penuh semua. Saya datang sendiri. Bagaimana caranya? Bukan saya sholat sendiri, tapi apa? Nih, beliau minta mundur. Jangan dicolek doang. Kalau dicolek doang begini, ngapain sih colek-colek? Ya. Tapi apa? Agak ditarik. Tapi tariknya juga pelan-pelan. Jengkang orang Pak, lagi sholat. Pelan-pelan aja gitu. Nah, di sini dikatakannya apa? Mimman ya'taqidu fihil ilmu. Yang antum kira dia udah paham. Maka lihat nih, yang datang nih. Yang datang nih udah denger pelajaran ini. Insya Allah paham. Kalau yang belum paham kan bingung Pak. Ini ngapain sih orang? Jadi begitu Pak. Kalau dia udah paham dicolek. Oh, belakang saya sendirian nih. Dia mundur. Kenapa? Dia udah punya ilmunya. Ustadz, kalau tiba-tiba nanti seumpama datang satu nih. Terus bagaimana? Ya yang tadi maju lagi. Mengisi lagi. Bisa dimengerti. Jangan Ustadz sendirian. Ini makruh. Ustadz, tapi itu di kamar mandi ada yang lagi wudhu kayaknya. Jangan husnuzon. Tahu-tahu dia lagi cuci tangan doang Pak. Antum tungguin kalau sendiri. Jangan. Udah colek aja. Kalau memang ternyata dia datang buat sholat, ya nanti dia maju lagi. Begitu ya. Jadi sholat di belakang sholat berjamaah, terus berdiri sendiri, apa hukumnya? Maka pesan saya buat para jombloan jomblowati, ya, sop sendiri saja hukumnya makruh, apalagi hidup menyendiri di dunia ini. Sudahi kesendirianmu. Ya Allah ya Rabbul ya Karim ya. Jadi ke situ kita lah. Lalu yang berikutnya musawatul makmum li imamihi wa yandibu ta'khiruhu anhu qalilan wal ibaru bi ta'khiril qadam. Sama. Maka bagi tadi tuh kalau dia lebih mendahului makruh atau terlambat, dan juga pesan saya satu nih. Di sini termasuk tidak boleh apa namanya makmum terlalu jauh. Imamnya di sini, makmumnya jauh banget. Ya. Ini kalau sholat Jumat sebelum nanti saya buka pertanyaan, ini kan imam di sini posisinya. Antum yang barangkali menjadi pengurus masjid, hati-hati teman-teman. Itu kalau pas sholat Id atau sholat Jumat, itu kan ada yang sampai keluar, betul ya? Itu dikasih batas. Sampai di Masjid Nabawi aja, itu dari tempatnya imamnya di Masjid Nabawi, itu pas di luar, karena itu akses buat ke Raudhah. Itu dikasih pembatas sama askar. Supaya apa? Makmum tidak ada yang berada lebih daripada imam. Nah, kalau antum ada yang pengurus masjid, dicet aja tuh dikit. Kalau nggak dikasih pilok, supaya apa? Batas. Takutnya mereka sholat apa? Sholat Id melebihi posisinya
imam. Ini tidak diperbolehkan. Lalu yang berikutnya, yukrahu irtifa'ul makmum ala imami wa aksu illa lihajatin. Nggak boleh juga kita lebih dari pada imam. Dalam arti di sini mungkin dikatakan suaranya dan lain sebagainya. Lalu Ustadz, kemarin sebelum kita tutup nanti dengan pertanyaan, ada yang bertanya, Ustadz, kalau tadi masalah bacaan imam mungkin ada yang nggak pas, terus bagaimana kami posisinya sebagai makmum? Antum nih lagi ke rumah makan, restoran, tiba-tiba pas yang jadi imam, kok kayaknya bacaannya tajwidnya berantakan. Terus bagaimana? Bisa dengan dua. Yang pertama, antum mufarokoh. Mufarokoh itu apa? Pisah. Ya, jadi pisah diri dari imam, nggak ikut lagi sholat berjamaah. Tapi titip pesan saya begini Pak, kalau antum mufarokoh, terus antum posisinya di depan, antum misah, saya niat misah daripada imam. Itu antum niatnya berarti udah sholat sendiri nih, gak berjamaah lagi. Tapi titip pesan saya, antum gerakannya ikut bareng dengan dia. Soalnya kalau antum sholat berjamaah, seumpama di belakang saya, wah, saya kayaknya kurang resek nih, saya mufarokoh. Nah, saya masih diri, antum udah ruku. Nanti jadi bingung jamaah yang lain, ini kenapa nih orang? Begitu. Jadi gerakannya tetap disesuaikan. Kecuali antum posisinya ada di belakang. Waduh, imam lama banget nih, saya lagi buru-buru lagi. Ya, udah terlambat kereta ini. Dah, saya mufarokoh aja. Saya bisa dari imam. Silakan kalau antum posisi di belakang, tapi kalau di depan ikut gerakan. Atau posisinya yang kedua. Gimana kalau mendapati imam ternyata bacaannya Ustadz, ini kurang baik nih menurut saya nih. Terus bagaimana? Dengan cara i'adatus sholat. Tetap antum ikut sholatnya sampai selesai. Setelah selesai antum ulang lagi sholatnya. Fatihah kan Ustadz rukun. Betul. Ini bacaannya marah banget Ustadz Fatihahnya. Saya kayaknya ragu nih. Antum ulang lagi. Boleh. Jadi ketika mendapati kekurangan itu bisa dengan dua jalan. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang mau bertanya. Ya. Dalam mengikuti imam waktu misalnya baca Allahu Akbar, apa kita tungguin imam selesai baca Allahu Akbar atau mulai dari Allahu Akbar kita ikutin? Oh, baik. Takbiratul ihram itu takbir memulai salat. Maka imam itu diikuti setelah beliau. Allahu Akbar. Baru kita Allah. Tapi kalau antum sudah mulai ancang-ancang, imam Allahu Akbar, antum udah di tangan, udah di gini, ya masalah. Yang penting kita mulainya Allahu Akbar. Mulai takbirnya setelah beliau selesai takbir. Itu, seperti itu ya. Oh, gerakannya juga sama. Begitu juga dengan gerakannya. Hanya saja ketika Allahu Akbar, nah ketika itu baru ngikut. Tapi ini posisinya, kondisinya dilihat juga. Kalau antum ada di depan, mungkin bisa mengikuti. Tapi kalau yang di belakang-belakang, itu kan hanya mengikuti apa? Berdasarkan suara. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang lain tanya? Ya Pak? Nah, makanya begini Pak. Ini bagian dari sunnah ya. Apa? Merapatkan barisan bagian dari sunnah. Jadi begini. Yang perlu kita pahami adalah ada wajib, ada sunnah, ada makruh, mubah. Larangan itu ada haram, ada makruh. Maka kalau dia udah posisinya wajib, kalau ditinggalin berarti kalau dalam ibadah nggak sah, ya. Atau kalau dia wajib ditinggalin dosa. Begitu juga haram. Kalau dikerjakan berarti berdosa. Nah, karena di sini posisinya hanya sunnah dalam apa? Dalam sholat, maka apa? Tidak sampai membatalkan sholat berjamaahnya.
tapi mengurangi nilai pahala. Tapi kalau dia seumpama tadi, pernah nggak antum ngeliat orang sholat taraweh di dalam masih kosong, dia sholatnya di luar, pernah nggak? Nah, itu sebetulnya kalau dia paham, di sini dikatakan apa? Wa yukrahu dzalika. Dimakruhkan itu, Pak. Itu. Sekalipun dia masih bisa mendengar, visualnya juga kelihatan, tapi makruh. Harus diisi dulu saf yang terdepan. Kadang kan begini, Pak. Misalkan saya begini nih. Ini saya sholat di sini. Ini sebetulnya kan masih ada space ya. Nah, kadang orang, aduh, takut kepentok lah. Maka dia ngambil istilah apa? Posisi di belakangnya. Kadang ada yang begitu. Kadang dia mau masuk panggung, lebarnya. Tapi sebetulnya apa? Masih bisa kalau dirapatkan. Seperti itu. Tinggal, ya itu tadi. Kalau dianya mampu, dia akan masuk. Tapi kalau enggak, dia di belakang. Baiknya masuk, Pak. Jangan di belakang. Kecuali memang udah agak sempit. Gitu. Daripada kepentok tiang kan, kita nggak apa-apa, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika jadi mabuk pada sholat jamaah atau maghrib mabuk saat ketiga, dan jamaah mabuk terus rakaat kedua, tidak pakai tahiyat dan tahiyat pada rakaat ketiga saja sama untuk sholat dengan sholat. Gimana ya? Ada sholat, sama-sama bingung kita. Ada sholat memang, ini sebuah candaan sih. Sholat apa yang setiap rokaatnya itu pakai tahiyat? Sholat maghrib masbuk. Nah itu rokaat 3. Lalu bagaimana? Ya karena dia sholatnya di rokaat yang ketiga, maka rokaat kedua bagaimana? Tetap hitungannya dia rokaat kedua. Berarti apa? Pakai tahiyat. Pakai. Nanti rokaat ketiga pakai lagi. Pakai. Itulah yang disebut sholat yang setiap rokaatnya pakai tahiyat. Apa? Sholat maghrib masbuk di rokaat 3. Gitu ya. Jadi tetap pakai tahiyat ya. Baik, ada lagi terakhir? Ya. Oh, Mas. Gimana? Ya, silakan. Baik. Ustadz, posisi berdiri sholat itu aqalluha salasata dzira. 3 apa nih? Segini Pak. Jangan juga terlalu panjang Pak. Nyelos kambing gitu kan. Begini, apalagi kan tuh pakai sarung. Waduh, adem itu. Begini aja, cukup segini. Lalu, nih teman-teman harus diperhatikan. Ya memang agak sulit kalau nggak biasa. Tapi nanti dibiasakan. Kita itu sholat, bagian salah satu syarat sah sholat apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Maka diusahakan seluruh anggota tubuhnya itu menghadap kiblat. Maka seperti ini, dirinya tuh lurus, nggak begini. Ada nggak yang kakinya begini, Pak? Nah, tapi begini. Terus seperti mana Ustaz? Ya seperti ini, jaraknya 1 ziro. Satu apa ya, 1 ziro? Iya, satu gini nih. Ya, 1 sampai 3 ziro ginilah. Jadi nggak usah terlalu melebarkan banget. Nah, ini bagaimana ya Pak? Orang-orang yang seperti ini, kalau memang sudah bawaan susah ya dibilanginnya. Memang seperti ini aja. Tapi nggak nyaman juga coba kalau kita sembahyang terlalu melebar begini. Kita bukan lagi dalam posisi main bola. Di posisinya seperti apa Ustaz? Coba, makanya nih, antum lihat ini. Ini kan ada, ini tuh batasan seperti ini, 1 jengkal. Allah. Dan semuanya menghadap kiblat. Usahakan kakinya nggak begini Pak, tapi apa? Hadap kiblat. Allah. Oke Pak, silakan. Oh, baik. Ustadz, ini ada orang imam udah tahiyat terakhir. Nah, saya ini bertiga nih. Apa bikin sholat baru, apa ngikutin imam? Nabi mengatakan,
ma'adroktumul imam, ma'yudrikumul imam, apa yang kalian dapati posisi imam, lakukan. Jadi jangan nunggu bikin barisan baru. Kalau masih sempat, masih bisa ngikut, ikut. Gitu. Terus seumpama di sini dikatakan, nih imam udah tahiyat nih, salam. Terus antum sholli fardal maghrib, Allah Akbar. Begitu antum mau turun dia assalamualaikum, nggak apa-apa, lanjutin. Itu antum sudah terhitung apa? Makmum. Kecuali assalamualaikum, antum Allahu Akbar, itu nggak dapat. Tapi kalau antum Allahu Akbar, begitu antum mau turun, dia salam, itu antum sudah terhitung makmum. Meskipun antum belum posisi apa? Duduk. Nah, kalau pas dapatnya imam, ini kadang ada juga nih makmum kelewatan, Pak. Imamnya sujud. Jadi kata Nabi, apa yang dalam keadaan apapun imam ikutin. Dia sujud, antum sujud. Dia ruku, antum ruku. Ini kadang enggak. Imamnya sujud. Dia diam aja. Pak, nggak mulai. Nah, juga dia bangun, Pak. Nungguin bangun. Ternyata nggak bangun. Tahiyat baru dia turun. Imam sujud, kita sujud. Imam ruku, kita ruku. Hanya saja hitungannya kalau dapat ruku sama imam, itu 1 rakaat. Begitu ya Pak. Jadi ngikut, bukan buat barisan baru, kecuali imamnya udah selesai baru buat baru. Itu ittihadul ummah. Baik. Ya. Baru dari yang pertanyaan bahwa ada banyak tiada bila tidak melakukan kajian awal atau lainnya seperti ini. Ustadz, tahiyat pertama nggak pakai tahiyat pertama. Ini bagaimana? Ini sholatnya sah atau tidak? Maka kita masuk nanti ke babnya rukun. Nah, tahiyat itu bagian dari rukun atau bukan? Kalau itu bagian dari rukun, sholatnya rukun-rukun sholat lalu ditinggalkan, nggak sah. Tapi kalau bukan bagian dari rukun, maka sekalipun, contoh, orang tahiyat pertama, dia nggak tinggalin, kan harus apa tuh? Sujud. Ternyata nggak sujud sahwi, nggak masalah. Karena sujud sahwi menurut sebagian pendapat ulama bukan sebuah hal yang wajib, maka tetap sah, tetap sah. Tapi kalau rukun, nah, teman-teman, itu wajib. Nih teman-teman, yang sering saya dapatin begini nih. Ini imam ruku nih, imam udah ruku, antum masbuk, ada orang langsung begini nih, Allahu Akbar. Pernah lihat gak? Jadi dia masbuk, imamnya udah ruku, lalu dia langsung Allahu Akbar. Nah ini dilihat dulu nih, ini takbirnya itu takbir ruku, takbir intikal atau takbiratul ihram. Kalau dia takbiratul intikal, takbir mau ngikutin imam ruku, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Lalu bagaimana? Antum ngelihat imamnya lagi ruku. Niat dulu. Allahu Akbar. Baru turun. Allah. Seperti itu. Jadi bukan Allah. Nah ini hati-hati tuh. Jadi sekali lagi ya, kalau di situ dia bagiannya dari rukun-rukun sholat, maka apa? Itu berarti nggak sah karena meninggalkan rukun. Tapi kalau itu hanya bagian dari sunnah sholat, maka itu sholatnya tetap sah. Baik teman-teman sekalian, semoga yang kita pelajari sedikit demi sedikit bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, sholat berjamaah kita dan yang lain sebagainya. Sebelum kami tutup, ini perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Dari panas ke hujan. Banyak saudara-saudara, kerabat, jamaah kita, mungkin teman-teman kantor yang sakit, batuk pilek, demam, dan lain sebagainya. Maka di penghujung kajian kita pada siang ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkah Al-Fatihah ini, keluarga, saudara, kerabat, jamaah kita semua yang sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir, semoga selalu Allah karuniakan kita dan berkahi kita semua dengan kesehatan. Ala hadhihi niyya al-Fatihah lisyifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.